Selamat pagi Tambun Bungai, bergabung bersama saya Neni Maria dalam Ngupi Helu. Pagi ini kita dari pagi tadi kita bicara persoalan digitalisasi, migrasi to digital. Masih terkait dengan itu, kami kedatangan tamu dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio untuk kelas 2 Palangkaraya. Beliau selaku Kepala Balai ini, Pak Warko Eskom MSI. Pagi Pak Warko. Pagi Bu Neni. Salam sehat Bapak ya. Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita ngobrol Pak, kita punya waktu sekitar setengah jam, kita Ngupi Helu Pak. Ya, kita bisa ngupi helu. Seruput kopi pagi-pagi Pak ya. Oke, jadi kita akan bicara ini dengan Pak Kepala Balai Monitor untuk Spektrum kelas 2A Palangkaraya. Kita bicara Balmon nih Pak. Nah, Bapak mungkin bisa sampaikan ke pemirsa nih Pak, Balai Monitor itu apa sih Pak sebenarnya Pak? Nah, mungkin begini, yang mungkin ini juga perlu diketahui oleh masyarakat sebagian tidak mengerti apa itu Balmon. Sebetulnya itu adalah merupakan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang disingkat secara umum untuk memudahkan penyebutannya karena ini terlalu panjang, jadi Balmon. Balmon ini. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio merupakan yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio. Oh, jadi mengawasi penggunaan spektrum frekuensi untuk radio ya Pak ya? Ya, betul. Ya, itu cakupannya Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Nah, Balmon Palangkaraya ini sendiri memiliki wilayah kerja Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari 13 kabupaten dan 1 kota Palangkaraya. Oke. Nah, kenapa sih Pak spektrum radio ini harus diawasin? Ya, karena ini spektrum frekuensi radio adalah merupakan sumber daya alam juga yang sangat terbatas. Bagian SDA ya? Ya, dan ini jumlahnya itu tetap tidak bisa bertambah, namun dengan perkembangan teknologi ke depan semakin canggih dan ini semakin membutuhkan frekuensi sehingga itu harus diatur. Harus diatur ya. Supaya tidak terjadi interferensi maupun gangguan-gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio. Oh, jadi harus legal gitu Pak ya? Ya. Apa persoalan yang kerap timbul Pak jika frekuensi radio ini nggak diatur? Ya, pertama jelas akan terjadi interferensi. Penggunaan frekuensi radio ini ibaratkan kayak penggunaan jalan. Oh, kayak ibaratnya jalan, infrastruktur jalan ya, gitu ya? Jalan sekarang kalau jalan ini tidak diatur lalu lintasnya ini akan semakin semrawut. Iya, mana yang mau belok, nah, itu. Iya ya, oh jadi harus seperti semacam ada traffic light-nya ya. Bisa terjadi kemacetan juga nantinya gitu. Oke, jadi harus ada traffic light-nya mengatur ya. Oke. Nah, Balmon ini hadir sebenarnya udah lama nggak sih Pak? Atau begitu banyak radio lalu kemudian Balmon ada atau sebelum itu? Jadi sejarahnya sebetulnya Balai Monitor ini dulu adalah di Kalimantan Tengah berdiri Kanwil Parpostel, yang kemudian berkembang kemudian itu tahun 2004 kalau tidak salah itu sudah menjadi unit pelaksana teknis. UPT ya? UPT hanya masih diberikan nama Loka. Nah, kemudian ada peningkatan dari Loka Monitor menjadi Balai Monitor itu tahun 2018. Oh, jadi baru aja Pak ya? Kalau untuk Balmonnya baru, tapi tugas tusinya itu sudah udah lama ya? Lama gitu. Oke. Kalau untuk Kalimantan Tengah nih Pak, karena tadi kan membawahi 13 wilayah ya? Iya. Di kota yang menjadi kewenangan Balmon di wilayah Kota Palangkaraya, itu persoalannya biasanya sama nggak Pak? Satu daerah dengan daerah lain? Ya, tentunya tidak begitu sama karena masing-masing daerah itu kan potensinya berbeda-beda. Iya. Jumlah pengguna frekuensi radio juga sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing kabupaten sendiri gitu. Banyak sedikitnya. Oh gitu. Nah, radio ini sementara radio kan Pak ada juga swasta punya, ada juga yang punya pemerintah, begitu kan, itu pengaturannya seperti apa Pak? Kalau untuk penggunaan frekuensi radio itu sudah ada alokasi tersendiri. Jadi radio maupun televisi. Ada di gelombang sekian ya. Karena frekuensi radio ini kan lebar, itu sudah dialokasikan masing-masing, mana untuk kebutuhan maritim, untuk kebutuhan penerbangan, untuk hankam, untuk siaran, baik siaran televisi maupun siaran radio. Jadi udah ada alokasi masing-masing. Nah, inilah pengaturan ini yang perlu diawasi. Iya. Lalu lintasnya Pak ya? Iya, betul. Ya, jadi radio ini kan bagian dari media elektronik yang menampilkan audio atau suara begitu Pak ya. Jadi kadang kan ada juga yang jernih, ada juga yang punya
kita dengarnya kresek-kresek itu bagian juga dari kewenangan Balmond nggak Pak? Ya, jadi makanya ada satu moto ya, komunikasi lancar, informasi jelas. Oh gitu ya. Jadi apabila Tagline-nya apabila frekuensi itu terganggu, itu komunikasinya jadi tidak lancar. Informasi juga nggak nggak jelas. Gitu. Oh jadi komunikasi lancar, Komunikasi jelas. Oke, informasinya juga jelas ya. Itu. Oh jadi itu semangat yang digaungkan sekarang. Nah Pak Kepala Balai, kalau kita lihat kita juga teknologi informasi ini udah berkembang sangat pesat Pak. Betul. Jadi sekarang tuh TV juga mulai go to digital. Di digital kan supaya lebih canggih, lebih jernih gitu. Kalau di spektrum radio seperti apa? Apakah mulai migrasi go digital juga atau seperti apa Pak? Frekuensi radio ini merupakan sarana, infrastruktur. Infrastrukturnya. Jadi sebetulnya ke depan ini nanti frekuensi radio itu berperan sangat strategis dan signifikan. Karena frekuensi radio nanti akan menghubungkan semua komunikasi, baik itu dengan sistem komunikasi internet yang sekarang kita nikmati kan menggunakan jaringan 4G. Oh jadi ini merupakan bagian yang vital Pak, infrastruktur vital ya? Oh, oke. Nah kalau untuk kawasan yang cukup jauh begitu kan, pelosok gitu, akses untuk mendapatkan informasi lewat radio tuh bagus nggak sih Pak kalau untuk kita di wilayah kita Kalimantan Tengah? Itu tergantung ya. Tergantung daripada alat dan perangkat komunikasi yang dipergunakan nanti, dan alokasi frekuensi yang diperuntukkan. Alokasi frekuensi. Nah biasa kalau kita satu lembaga begitu ataupun mungkin perorangan atau mungkin satu komunitas ingin menggunakan jalur atau gelombang radio itu juga harus memerlukan campur tangan di Balmond juga Pak? Ya. Karena kalau ini untuk apa dulu gitu? Kalau untuk penyiaran misalnya. Misalnya untuk penyiaran kan ada juga yang untuk penyiaran, ada juga yang kalau kita tahu juga kayak ada orari juga kan Pak untuk komunikasi internal gitu. Itu seperti apa Pak? Jadi kalau semacam untuk anggota amati radio atau disingkat dengan orari juga komunikasikan menggunakan frekuensi radio. Hanya frekuensi radio itu sendiri sudah diatur untuk band frekuensi orari, misalnya dari 144 sampai dengan 148. Nah prosesnya itu sebelum menjadi anggota orari mereka harus sekarang kita sudah melaksanakan perizinan itu one day service. Oh jadi sekarang semua dipercepat ya? Ya dipercepat, jadi sudah online pendaftaran. Oh jadi kalau sepanjang persyaratannya lengkap itu bisa langsung membuat akun dulu. Kemudian itu memang ada keterlibatannya Balmond di sini. Nah mereka nanti diregistrasi itu ya? Ya setelah membawa akun kita akan melaksanakan ujian amatir, itu ada yang namanya sekarang ujian secara reguler. Setiap bulan setelah lulus ia akan mendapatkan IAR, dan IAR itu tidak perlu lagi kita harus datang ke sana kemari, cukup dicetak dari website tadi. Ya, jadi kayak ada fit and proper test juga Pak ya? Iya, betul. Oh, oke. Nah sekarang nih di 2021 nih apa yang tengah dilakukan oleh Balai Monitor untuk wilayah kota Pak? Jadi kita banyak program-program terkait, pertama adalah melaksanakan kegiatan ujian amatir radio secara reguler, kemudian melaksanakan sosialisasi penggunaan spektrum frekuensi radio maupun sosialisasi tata cara perizinan spektrum frekuensi radio, dan tetap pengawasan rutin terhadap okupansi maupun monitoring frekuensi radio yang ada di wilayah Kalimantan Tengah. Nah biasanya tuh kebandelan Pak, atau ada pelanggaran tuh apa Pak biasanya yang dihadapi Pak? Persoalan spektrum radio ini Pak? Biasa pelanggaran mungkin bergeser frekuensi. Oh bergeser frekuensi, sebenarnya harus ada di sekian megahertz. Nah itu kenapa tuh Pak? Diperluas atau apa tuh? Ini banyak faktor. Banyak latar belakangnya juga ya mungkin ya. Jadi kita juga perlu tanya kenapa harus bergeser. Mungkinan perangkat yang digunakan tadi yang dibeli tidak sesuai dengan ISR atau izin stasiun radio, sehingga ini menimbulkan pelanggaran. Dan kalau udah frekuensi bergeser nih sudah rentan akan bisa menimbulkan gangguan terhadap pengguna frekuensi lain. Oh jadi kalau bergeser maka akan berdampak atau berimbas pada pengguna frekuensi lain. Ya betul. Jadi kadang mungkin ada dual suara gitu mungkin ya Pak ya? Tidak, artinya frekuensi yang alokasi orang lain akan tertimpa nanti. Oh gitu, biasanya itu Balmond itu turun tangan untuk melakukan penindakan? Ya kita harus turun tangan gitu. Penindakan ya? Penindakan. Nah biasa tuh persoalan pelanggaran seperti itu Balmond temui langsung atau ada pihak yang mengadu atau ada orang yang mengeluh gitu Pak? Kita tetap boleh juga aduan, kita terima, kemudian ada juga hasil monitoring kita, karena kita punya stasiun monitoring yang bekerja 24 jam.
yang sudah terpasang di 3 kabupaten. Standby Pak ya? Standby 24 jam, jadi selalu memonitor kegiatan penggunaan frekuensi radio. Maupun di Kota Palangkaraya juga kita punya stasiun mobile link. Nah, kadang untuk gelombang-gelombang itu sudah ditentukan otomatis atau kita yang bisa request Pak? Oh, saya pengennya ada di gelombang sekian nih gitu. Jadi penggunaan frekuensi tergantung kebutuhan. Kebutuhan pengajuannya berdasarkan kebutuhan. Tapi kebanyakannya informasi ya. Gimana? Kebanyakannya untuk penyiaran ya. Tidak juga. Tidak juga. Nah, sekarang untuk kebutuhan seluler juga menggunakan frekuensi. Menggunakan frekuensi ya. Untuk Provider ya. Ya, provider ISP itu internet provider juga menggunakan frekuensi. Gitu. Kemudian seluler yang kita pakai juga menggunakan frekuensi. Iya, Android ini Pak ya. Kemudian untuk maritim juga kelautan. Ya, penerbangan juga menggunakan frekuensi. Radar-radarnya itu ya. Radar juga, BMKG juga tetap menggunakan frekuensi. Nah, itu semua tuh kewenangannya ada di Balmon, Pak ya? Ya, dalam pengawasan dan pengendaliannya. Dan itu yang sudah memang mereka menggunakan secara legal, kita wajib mengawasi. Jangan sampai terjadi terganggu oleh pengguna frekuensi. Karena riskan, Pak ya, fatal. Nah, seperti radar itu sangat fatal itu. Iya, meleset sedikit 0, sekian gelombangnya aja mungkin bisa sangat. Ya, contohnya seperti pengguna frekuensi untuk radar ya. Ya, kan digunakan untuk pengamatan cuaca. Dan pengamatan cuaca tadi kan cuaca ini digunakan untuk mengetahui cuaca kondisi penerbangan pada saat melakukan penerbangan, kemudian pelayaran. Dan apabila radarnya tadi frekuensinya terganggu, ini kan informasinya nanti akan kacau. Karena itu tadi frekuensinya jadi tidak, informasinya jadi tidak jelas. Ya, betul. Gitu ya. Oh, oke, jadi cukup traffic juga Pak ya, cukup banyak juga yang menjadi kewenangan Balmon untuk dilakukan pengawasan Pak ya. Nah, kemudian apa yang dirasa jadi tantangan gitu Pak, atau jadi kendala gitu untuk melakukan pengawasan? Mungkin nggak cuma pengawasan Pak ya? Ya, tantangan kita kan dengan semakin banyaknya kemajuan teknologi ini kan semakin canggih perangkat-perangkat yang digunakan oleh masyarakat. Nah, ini kan kadang-kadang masyarakat ini kan ya yang kita lihat kadang-kadang pintar memodifikasi itu jadi tantangan, sehingga perangkat yang sudah standar, sudah bisa sertifikasi, dimodifikasi. Akhirnya keluar dari alur itu. Itu akibatnya apa? Timbullah gangguan. Gitu. Kalau dari secara kita lihat secara license, memang benar mereka sudah berlicense, sudah berizin, berizin, kemudian perangkat juga standarisasi, tapi pada prakteknya, itu banyak dimodifikasi. Nah, ini mungkin juga tantangan kami juga. Izin-izin yang dikeluarkan oleh Balmon itu atau yang diawasi oleh Balmon itu ada periode waktunya Pak? Nah, jadi saya ralat sedikit, kalau izin kami tidak punya kewenangan, jadi kewenangan ada di pusat di Direktorat Operasi. Itu dalam hal ini adalah kewenangannya Kementerian Komunikasi dan Informatika. Oke, jadi Balmon pun bernaung di bawah kementerian. Ya, jadi Balai Monitor itu bernaung di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika ya. Jadi ada ditjen-ditjennya sendiri Pak ya. Nah, kita tusinya hanya pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dan pengendalian. Tapi bisa melakukan penindakan juga Pak? Iya, penindakan. Biasa tuh penindakannya itu kalau paling ringan tuh apa Pak? Mungkin teguran dulu Pak ya? Paling ringan ya kita teguran, surat peringatan. Pernah kemudian kayak mencabut nggak Pak? Pencabutan izin itu nanti yang mencabut adalah pusat. Kita hanya menyampaikan bahwa ini perlu dilakukan. Merekomendasikan. Merekomendasikan. Tapi itu kasus di daerah sini nggak pernah ya? Belum. Ada beberapa yang sudah pernah dicabut izinnya. Tunggakan menunggak juga tetap harus dilakukan pencabutan apabila tunggakan tadi melampaui batas waktu yang ditentukan. Oh, jadi ada batasan-batasannya juga, Pak ya? Oh, oke. Jadi cukup banyak juga ternyata yang kemudian memanfaatkan keberadaan Balai Monitor ini, Pak ya? Ya, betul. Jadi, tapi kalau kita lihat dengan daerah-daerah lain, kalau untuk Kalimantan Tengah, seperti wilayah-wilayah lain di Kalimantan, mungkin tantangannya, Pak? Saya kira hampir sama. Kalau wilayah ya? Kalimantan Tengah ini juga sangat luas wilayahnya, kemudian yang kita jangkau sangat luas, pengawasannya ini perlu membutuhkan energi yang ekstra. Jauh jarak jauh ini ya? mungkin perjalanan bisa mencapai untuk antar kabupaten 10 sampai 12 jam. Gitu. Jadi ini kan dengan sumber daya alam, sumber daya manusia kita yang sedikit, kita harus bisa menjangkau di 13 kabupaten kota ini untuk melakukan pengawasan itu gitu.
Jadi kadang berarti bersinergi dengan para pihak Pak ya, sejumlah pihak ya, yang kita harus punya bersinergi dengan kewenangan. beberapa pihak, baik instansi terkait. Biasanya kerap untuk dikoordinasikan dengan siapa nih Pak Balmon? Kita juga berkoordinasi dengan seperti lembaga kepolisian, kemudian dinas-dinas terkait seperti mungkin dinas komunikasi dan informatika. Nah, itu menjadi partner kita dalam melaksanakan pengawasan ini. Oh, jadi persoalan-persoalan gelombang-gelombang itu Pak ya, Iya. gelombang frekuensi. Nah kalau kita lihat di Palangkaraya ini kan cukup banyak juga sih kehadiran informasi-informasi melalui radio Pak ya. Betul. Nah kadang juga kalau misalnya terlalu berdekatan gelombangnya juga, jadi sebenarnya informasinya kurang jelas nih. Nah itu bagian dari kewenangan Balmon juga untuk. Jadi sebetulnya kalau untuk pengaturan kanal itu sudah diatur kanalnya. Jadi sudah diatur, tidak akan mungkin nanti akan berhimpitan. Untuk menjamin tadi informasi supaya tidak terjadi saling interference. Iya, tapi kan kasusnya kan banyak yang melebar kemudian gelombangnya Pak ya. Nah itu perlu kita lakukan pengawasan. Kalau nanti sudah kita lakukan pengukuran ternyata mereka melebar, ya harus kita berikan teguran agar mengembalikan kepada parameter teknis. Tapi ternyata kemudian ternyata banyak juga kemudian yang kemudian memodifikasi. Ya itu yang kami harapkan untuk melakukan modifikasi itu jangan dulu lah, karena memang kalau perangkat yang sekarang kan ada aturan bahwa perangkat alat dan perangkat yang digunakan di wilayah negara Indonesia harus memenuhi ketentuan parameter teknis. Jadi standar teknis itu perangkat harus dilakukan standarisasi dulu, kemudian dilakukan sertifikasi. Ya kalau sudah standar dan sudah sertifikat, saya kira ini sudah aman ya, udah pegang legalitas ya. Betul, Oke, jadi ternyata ada juga semacam SNI seperti kita menggunakan helm juga kan, ada juga aturan ada standar juga, nasionalnya juga. Nah biasanya itu tuh berapa persen tuh Pak terjadi penggunaan modifikasi peralatan atau perangkat itu Pak? Biasanya cukup dominan nggak Pak? Itu lebih sering, lebih banyak kita lihat itu di penggunaan untuk frekuensi 2,4. 2,4 ya, dan 5,8. Itu yang sering terjadi modifikasi frekuensi. Karena kan 2,4 sudah ada alokasinya sendiri. Nah, kalau merasa mereka dimodifikasi bisa mungkin turun dari 2,4 bisa 2,3. Nah, akibatnya ini akan bisa menimbulkan gangguan di pengguna frekuensi 2,3. Oke. Karena tadi vital Pak ya. Persoalan meteorologi, geofisika, cuaca Pak ya, lalu kemudian telekomunikasi dalam hal ini seluler dan juga penerbangan dan juga maritim. Itu kan maritim di tempat kita enggak mungkin Pak? Atau ada juga Pak? Maritim ya memang itu digunakan hanya untuk alur laut. Itu wilayah Sampit kita Pak ada ya? di beberapa pelabuhan di wilayah Kalimantan Tengah, di Pumai, di Pangkalan Bun, di Sampit, kemudian di Bahaur juga ada, di Pulang Pisau. Nah itu juga tentunya kapal-kapal yang berlayar itu yang tetap menggunakan frekuensi maritim. Perlu informasi ini ya? Untuk informasi pelayaran dan lain sebagainya, maupun distress untuk keselamatan pelayaran. Untuk keselamatan pelayaran, akhirnya juga untuk keselamatan jiwa Pak ya, betul, para penumpangnya, ABK-nya juga gitu. Nah, biasanya gangguannya apa sih Pak kalau persoalan spektrum frekuensi seperti ini Pak? Ya gangguan itu ya tadi kemungkinan ada pengguna frekuensi radio yang ilegal, kemudian memancar. Karena ilegal, memancar kan tidak punya alokasi frekuensi, masuk ke frekuensi orang yang sudah legal. Nah ini akhirnya menimpa. Tapi nggak sempat bikin ricuh dengan yang punya kewenangan nggak Pak? Gimana? Pernah sempat bikin ricuh nggak? Sempat ada kericuhan nggak dengan yang punya kewenangan? Kan, di situ setelah kita melaksanakan pengawasan, memang kalau ada terjadi penggunaan yang di luar daripada alokasi, tetap kita tindak. Jadi sejauh ini para pengguna frekuensi ini sangat kooperatif lah begitu Pak. Jika ada sesuatu atau yang ditemukan oleh Balmon, wah ini sepertinya punya potensi melanggar begitu ya. Alhamdulillah selama ini begitu kita melihat beberapa temuan yang melakukan pelanggaran, ya mereka tetap kooperatif untuk mengindahkan peringatan yang sudah kita berikan. Oke, kalau Balmon di Palangkaraya ada di mana sih Pak posisi kantornya?
Balmon Palangkaraya kantornya di Jalan Sidikriwut, kilometer 7,8 Cekang Raya. Berarti ini kerap bisa juga menerima masyarakat untuk menyampaikan berbagai hal di Balmon ini bisa Pak ya? Oh boleh, silakan itu. Jadi kalau ada gangguan frekuensi radio silakan juga dapat mengadukan melalui Balmon frekuensi radio. Oke. Nah, Pak Kepala, kalau misalnya sebagai upaya sosialisasi untuk masyarakat nih, seberapa besar Balmon memanfaatkan informasi-informasi yang ada saat ini? Mungkin lewat media sosial atau apa gitu untuk lebih memperkenalkan apa yang menjadi tugas kewenangan, Pak? Kita juga mensosialisasikan melalui Instagram, itu melalui IG, kemudian kita juga melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi baik door to door maupun sosialisasi melalui online. Oh, jadi ada juga untuk menerima keluhan ataupun aduan, ada semacam website atau mungkin ada semacam informasi telepon begitu? Telepon kita ada supaya semacam itu tidak langsung telepon datang. untuk menghubungi misalnya pelayanan perizinan, kemudian laporan aduan, kita ada nomor tersendiri. Dan itu tadi disampaikan oleh Pak Kepala bahwa ada petugas juga akan standby selama 24 jam untuk memantau begitu Pak ya? Iya, betul. Wah, luar biasa sekali Balmon untuk spektrum di wilayah Kota Palangkaraya. Nah ini Pak, kalau kita lihat kan di nomenklaturnya bahwa spektrum untuk radio ini kelas 2 gitu ya, di Kota Palangkaraya itu spesifikasinya seperti apa sih Pak? Apa mungkin kelas 1 harus di kota-kota besar begitu ya? Tidak juga, karena memang kita kebetulan di sini mendapatkan masih, karena kan kita peningkatan status dulu. Peningkatan status. Ya, tadi kita baru dari loka, kemudian naik ke kelas 2. Nah, gitu. Yang di 2018 tadi ya? Ya, tidak mungkin kan dari lokal langsung tiba-tiba naik ke kelas 1 gitu. Bertahap begitu ya? Ada tahapan, dan mungkin ada beberapa parameter untuk dinilai untuk menjadi kelas 1. Oh, jadi ini selain mungkin SDM-nya juga mungkin Pak ya, juga SDM, jangkauan wilayah, juga. Kemudian padatnya pengguna frekuensi radio, ini juga kewenangan pusat untuk melakukan penilaian terhadap kelas ini sendiri. Oh, jadi gitu. tidak hanya berdasarkan regional aja wilayah enggak ya? Bukan gitu. Oh, oke. Yang jadi PR besar nih Pak, yang jadi pekerjaan rumah yang masih dihadapi oleh Balmon Palangkaraya ini apa Pak? Untuk mengatasi persoalan spektrum atau gelombang radio ini Pak? Ya, PR kita masih terhadap ini gangguan frekuensi radio ini yang kerap kali mengganggu di penggunaan frekuensi radio radar. Ya, itu masih sering terjadi, kerap kali menimbulkan gangguan. Ini apa yang menjadi latar belakang penyebabnya Pak? Apa mungkin ketidaktahuan atau apa Pak? Ya tadi itu adanya modifikasi perangkat yang tadi frekuensinya bekerja modifikasi di 5,8 itu tadi ya. Itu akhirnya dimodifikasi bergeser. Baru sudah ditegur saya Pak ya. Karena pengguna frekuensi radio radar ini sangat berdekatan dengan pengguna frekuensi radio 5,8. Ya itu tadi di 2,4 atau 5,8? Bukan, di 6, sekian. Nah, sekarang untuk frekuensi frekuensi untuk radar untuk BMKG untuk 5,8 itu kan 5,8 sekian. Kemudian di radar kan digunakan 5,6. 5,6. Nah, jadi itu radar BMKG. Oh, oke. Jadi sangat dekat, sangat mepet ya. Ya, agak mepet. Nah, ketika mereka memodifikasi menggeser ke bawah, maka ini akan menimpa frekuensi radio radar. Dan itu mengganggu pantauan, perakiraan. Pastinya kan, ya. Oke, jadi itu persoalan-persoalan. Ya. Nah, kalau persoalan cuaca sebenarnya mengganggu nggak sih Pak? Untuk memantau seperti itu Pak? Kalau cuaca enggak, tidak ya? Tidak ada pengaruh untuk bagaimana menimbulkan gangguan, tidak sih. Oh, itu banyak hal yang harus diketahui oleh masyarakat berkaitan dengan balai monitor untuk spektrum wilayah Kota Palangkaraya. Nah, tapi wilayah kota tapi membawahi ini Pak ya, membawahi semua kabupaten ya? Ya, karena kita nomenklaturnya memang seperti itu, jadi tidak nomenklatur nama provinsi ya? Bukan, semua begitu. Jadi kalau untuk misalkan di Jawa Timur juga Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio itu Surabaya. Oh, oke, walaupun kewenangannya hampir di satu provinsi, semua kabupaten kota, karena memang sudah nomenklaturnya Pak ya. Oke, baik Pak Warko, ini
tanpa terasa kita sudah ada di segmen akhir berkaitan dengan perbincangan kita bagaimana keberadaan spektrum frekuensi radio untuk kelas 2 wilayah Palangkaraya. Apa mungkin yang menjadi himbauan Bapak untuk kita masyarakat berkaitan dengan kewenangan untuk agar persoalan gelombang gitu ya, radar ini tidak terganggu. Mungkin ada yang disampaikan Pak? Jadi marilah kita gunakan frekuensi radio dengan bijak, tertib, agar penggunaan frekuensi radio lebih efektif, efisien, dan tidak saling mengganggu. Ya, oke. Nah, satu lagi mungkin Pak sebelum kita tutup segmen ini. Kalau di Balmon itu apa aja sih Pak? Mungkin bidang-bidang kerjanya yang ini ada pengawasan, ada juga penindakan gitu Pak. Jadi kita di Balai Monitor itu ada melaksanakan pengukuran parameter teknis, kemudian pendeteksi sumber pancaran, kemudian melaksanakan okupansi, observasi monitoring, kemudian itulah bentuk-bentuk pengawasan kita, kemudian penindakan. Itu penindakan kita ada yang namanya penyidik pegawai negeri sipil, dilaksanakan oleh PPNS. Baik. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Warko informasinya dan juga diskusinya, dialognya pagi-pagi dalam Ngopi Hello. Di lain kesempatan mungkin bisa kita undang lagi untuk topik perbincangan lainnya ya. Baik, terima kasih saudara, demikian perbincangan saya pagi ini dalam Ngopi Hello bersama Pak Warko. Beliau selaku Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio untuk kelas 2 Palangkaraya. Nah, kita akan kembali untuk sejumlah pariwara berikut sesaat lagi.